Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa Unindra akan menjelaskan jawaban dari soal UAS mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Di sini terdapat jawaban dari saya. Pada soal nomor 1, diketahui pola G yaitu 0,10 pola H-nya yaitu 1,0,1 dengan syarat jika F dalam kurung T sama dengan 1 jika T lebih dari sama dengan 0, 0 jika T kurang dari 0, dengan bobot W-nya yaitu berbentuk matriks 3x3 yaitu 0 min 2 2 min 2 0 min 2 2 min 2 0. Ditanyakan cari Hopfield ya, metode Hopfield pengujian pada pola J 1,1,1, pola L-nya 0,0,1. Jawaban di sini yang didahulukan yaitu aktivasi node pertama pola G 0,1,0 dikali baris 0 min 2 dan 2. Jadi cara perhitungannya yaitu 0 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali min 2 hasilnya min 2. Kemudian 0 dikali 2 hasilnya 0. Maka 0 tambah min 2 tambah 0. Hasilnya min 2. Dan seterusnya pun gitu ya cara perhitungannya. Jadi saya langsung saja menjawab. Aktivasi node kedua pola G 0,1,0 dikali min 2 0 min 2 hasilnya 0. Kemudian aktivasi node ketiga pola G hasilnya min 2. Hasilnya yaitu min 2 0 min 2 min 2 0 min 2. Kemudian lanjut ke aktivasi node pertama pola H 1,0,1 dikali dengan baris 0, min 2 0 min 2 sama 2 hasilnya 2. Kemudian node keduanya hasilnya min 4. Kemudian node ketiga pola H hasilnya 2. Hasilnya yaitu 2, min 4,2. Kemudian kita masuk ke pengujian pola J 1,1,1. Aktivasi node pertamanya pada pola J yaitu hasilnya 0. Node keduanya hasilnya min 4, node ketiganya hasilnya 0. Hasilnya yaitu 0, min 2,0. Maka outputnya 1,0,1. Mengapa demikian? Karena di atas tadi terdapat syarat F dalam kurung T sama dengan 1. Nilainya 1 jika T lebih dari sama dengan 0. 0 jika T dikurang dari 0. Kita lihat 0-nya ini 0 berarti T kurang dari 0. Bukan ya. 1 bernilai 1 jika T lebih dari sama dengan 0. Nah, ini 0 maka nilainya 1. Kemudian min 2. Min 2 ini kurang dari 0. Jika T kurang dari 0 maka nilainya 0. Nah, 0 di sini. Kemudian 0. Jika T sama dengan lebih dari sama dengan 0, 0 maka bernilai 1. Jadi 1,0,1 sesuai dengan syarat ya. Karena output pola J yaitu 1,01,1 sama dengan output pola H, maka pola J masuk kepada H. Lanjut pengujian pola L. Node pertama hasilnya 2, node kedua hasilnya min 2, node ketiga hasilnya 0. Hasilnya yaitu 2, min 2,0. Maka outputnya pun sama 1,0,1 sesuai syarat yang tadi di atas. Maka jika sama dengan pola H, maka pola L masuk ke pola H. Penjelasan nomor 1 sebagai berikut, sudah. Kemudian masuk ke penjelasan nomor 2. Diketahui toleransi 0,0A. A di sini di satu digit belakang NPM saya yaitu 9. Maka 0,09 ya alfanya. V1-nya yaitu B sama dengan 0,4. Ditanyakan yang bagian A yaitu iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. Jika X1 sama bernilai min 1, X2-nya min 1 juga, dan T juga min 1. Iterasi semua bobot ke unit tersembunyi. Di sini
Z1 sama antara Z1 sama WX1 terdapat W11 bernilai 0,05, W12-nya 0,2, B1-nya 0,3, kemudian W21-nya yaitu 0,1, W22-nya 0,2, B2-nya 0,15. Pola 1 masukannya yaitu X1 tadi ya, min 1 semua. Kemudian masuk ke hitung net untuk unit tersembunyi Z1 dan Z2. Zin kali 1 sama dengan B1 kali X1 W11 ditambah X2 W12 sama dengan 0,3 ditambah minus 1 kali 0,05 ditambah minus 1 kali 0,2, hasilnya 0,5. Zin kali 2-nya yaitu B2 kali X2 W22 ditambah X2 W22 sama dengan 0,15 ditambah min 1 kali 0,1 ditambah min 1 kali 0,2, hasilnya 0,15. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, hitung keluaran unit tersembunyi. Z1 dan Z2 menggunakan bipolar. Z1 sama dengan F kali Zin kali 1. Hasilnya 1, sedangkan Z2-nya hasilnya min 1. Tentukan keluaran jaringan Y. Yin B3 ditambah Z1 V1 ditambah Z2 V2 sama dengan 0,4 ditambah 1 kali 0,4 ditambah minus 1 kali 0,4, hasilnya 0,4. Maka Y sama dengan F, Y kali In sama dengan 1. Langkah selanjutnya, T dikurangi Y minus dikurangi 1 sama dengan minus 2 ditambah 0. Dan T bernilai min 1. Maka bobot yang dihasilkan Zin yang positif. Dimodifikasikanlah karena Zin kali 1 itu lebih dari 0. Dan Zin kali 2-nya kurang dari 0. Maka bobot Zin kali 1 dimodifikasi sebagai berikut. Perubahan bobot ke unit tersembunyi Z1. B1 barunya B1 sama dengan B1 lama ditambah alfa minus 1 dikurangi Zin kali 1, 0,3 ditambah 0,09 minus 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,2055. Kemudian W11 barunya sama dengan W11 lama ditambah minus 1 dikurangi Zin 1 X1. Nah, di sini bernilai minus 0,0445. Kemudian W12 barunya bernilai 0,1055 sesuai rumus ya. Masuk ke langkah selanjutnya, bobot. Di sini ada tabel bobot awal, bobot akhir. Tinggal dimasukkan saja bobot akhirnya, yaitu sesuai dengan perhitungan yang tadi. Karena masih ada perubahan bobot kurang dari toleransi yang ditetapkan, maka iterasi dilanjutkan untuk pola 2. Lanjut masuk ke nomor B, huruf B, apakah terjadi perubahan bobot? Unit X1, X2 sama bias Z1-nya 0,06, 0,03, 0,4. Di sini langsung dijawab, pesan saya tidak terjadi perubahan bobot karena dalam metode Madalin membutuhkan 2 unit, sedangkan di dalam tabel di atas hanya Z1. Nilainya 1 saja. Masuk ke nomor 3, bobot awalnya yaitu 1,1,0, 1,0,1. Learning rate-nya 0,03, pengurangan 0,1 kali alfa, max epoch-nya di 1. Tabelnya sebagai berikut. Masuk ke epoch 1, data ke 1, 1,0,1. Jarak pada bobot ke 1 masuk ke rumus. Akar dari 1 minus 1 pangkat 2 ditambah 0,0 minus 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 0 pangkat 2, hasilnya 1,41. Bobot kedua hasilnya 0. Jarak terkecil pada bobotnya yaitu kedua ya. Target data ke 1 yaitu 2, nilai 2. Bobot kedua baru yaitu W21. W21 tambah A, X21 dikurangi W21, 1 tambah 0,03 dikali 1 dikurangi 1, hasilnya 1. Kemudian W22-nya hasilnya 0, W23-nya hasilnya 1. Data kedua, lanjut ke data kedua 0,0,1. Jarak pada bobot ke 1 hasilnya 1,73, bobot keduanya hasilnya 1. Lanjut ke atas, jarak terkecil pada bobot kedua. Jadi targetnya data kedua itu adalah 2. Bobot kedua yang baru W21 hasilnya 0,97, W22-nya hasilnya 0, W23-nya hasilnya 1. Lanjut ke data ketiga 1,1,0, jarak pada bobot ke satunya yaitu hasilnya 0. Bobot keduanya
bobot keduanya yaitu hasilnya 1,41. Jarak terkecil pada bobot pertama, target data ketiganya adalah 1. Bobot ke satu baru, W1 satunya bernilai 1, W1 duanya bernilai 1, W1 tiganya bernilai 0. Data keempat, nah ini terakhir, jarak pada bobot pertama yaitu 1 nilainya, bobot keduanya 1,0045. Di sini, nah ini yang nilainya diubah jadi 0,97, maka hasilnya 1,0045. Jarak terdekat pada bobot 1, kemudian target data keempat jadi bernilai 1. Bobot ke 1 baru, W1 satunya bernilai 1, W1 duanya bernilai 1, W1 tiganya berubah menjadi nilai jadi 0,03. Ya, 3 soal ini sudah saya jelaskan jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.